Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Adriana dengan NIM akhir 096 akan menjelaskan praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tantangan pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang notabene menyangkut kepentingan masyarakat, maka akan terkait dengan aspek lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Adanya perubahan lingkungan strategi maka akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah, hanya sejauh mana tingkat adaptasi atau penyesuaian terhadap perubahan tersebut direspon oleh pemerintah. Perubahan global yang terjadi di lingkungan dunia internasional mau tidak mau akan mempengaruhi terhadap cara, strategi, dan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan ke paradigma baru yang dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu A. Pandangan Naisbitt dalam Megatrend tentang negara sentralistik menuju negara demokratis yang dewasa ini banyak dipraktekkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. B. Pandangan Huntington dalam buku Gelombang Demokrasi Ketiga memberikan analisa bagaimana negara yang otoriter menjadi negara yang demokratis dan atau negara yang sudah demokratis melakukan konsolidasi untuk mendorong menjadi demokrasi. Tantangan dalam penerapan otonomi daerah. Meskipun konsep otonomi daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat lokal, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakannya. 1. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun sumber daya manusia. Pemerintahan daerah seringkali menghadapi keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program-program pembangunan dan layanan masyarakat. 2. Kapasitas dan sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia di pemerintahan daerah menjadi penting agar mereka dapat mengelola otonomi dengan baik. Hal ini mencakup pelatihan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kemampuan birokrasi. 3. Koordinasi antara pusat dan daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali menjadi tantangan, keterlambatan atau ketidaksejelasan dalam alokasi dana, dan kebijakan nasional dapat menghambat pelaksanaan program di tingkat daerah. 4. Birokrasi dan korupsi. Birokrasi yang lamban dan masalah korupsi dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Ini dapat menghalangi implementasi program-program otonom dan berdampak negatif pada pelayanan publik. Upaya untuk mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi, berbagai upaya dapat dilakukan. 1. Peningkatan transparansi. Pemerintahan daerah dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik dan pengembalian keputusan. Hal ini akan membantu meminimalkan risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. 2. Penguatan kapasitas. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan bantuan teknis kepada pemerintahan daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola otonomi. 3. Koordinasi yang lebih baik. Pusat dan daerah harus bekerja sama dalam meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program-program pembangunan. Ini akan mengurangi hambatan administrasi dan anggaran. 4. Partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lokal akan meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.